Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harapkan kalian semua tetap semangat untuk pagi hari ini. Kita bertemu kembali pada sejarah kebudayaan Islam, bab yang pertama, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah, bisirril Fatihah. Kalian telah mempelajari sebelumnya bahwa misi dakwah Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dakwah Nabi Muhammad. Antara lain yang akan kami jelaskan pada pagi hari ini adalah langkah-langkah dakwah, kemudian tantangan dakwah, dan strategi dakwah. Langkah-langkah dakwah yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad antara lain yang pertama adalah penanaman akidah. Yang kedua, pendekatan secara lemah lembut dengan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, melakukan perubahan perilaku terhadap masyarakat jahiliyah. Yang keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Bahwa Nabi Muhammad melakukan dakwah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tantangan-tantangan dakwah. Yang pertama adalah ancaman dan penghinaan. Ancaman dan penghinaan dari kaum kafir Quraisy ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sendiri dan juga kepada para pengikut Nabi Muhammad. Tantangan dakwah yang kedua adalah membujuk Nabi Muhammad. Karena melalui ancaman dan penghinaan tidak berhasil, maka kaum kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad dengan 3 hal. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan tahta, yang ketiga dengan wanita. Tapi cara ini pun juga tidak berhasil. Kemudian kaum kafir Quraisy melancarkan cara yang ketiga, yaitu melakukan pemboikotan, yaitu pemutusan hubungan dengan umat Islam dalam segala aspek sosial. Ini lebih kurang berlangsung selama 3 tahun. Nah, pada saat pemboikotan inilah umat Islam merasa sangat tersiksa karena merasa dikucilkan dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah dakwah secara sirri atau rahasia. Berdasarkan turunnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah mulai dakwah secara rahasia. Berlangsung lebih kurang selama 3 tahun dan sasarannya pada keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah memulai dakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94. Sasarannya adalah semua masyarakat Mekah. Ini dimulai dakwah di Bukit Sofa. Akan tetapi dari dakwah secara terang-terangan ini ada yang menolak, ada pula yang menerima. Dan yang menerima hanya sebagian kecil saja dari penduduk Mekah. Kaum kafir Quraisy makin gencar memusuhi Nabi Muhammad karena mulai berdakwah secara terang-terangan. Menghadapi tantangan dan hambatan dakwah itu, Rasulullah pernah melakukan hijrah selama 3 kali. Yang pertama adalah hijrah ke Taif, yang kedua hijrah ke Habsyi, yang ketiga hijrah ke Yathrib atau sekarang yang dikenal sebagai kota Madinah. Hijrah yang berhasil adalah hijrah yang ketiga, yaitu hijrah ke Yathrib, yang menjadikan cikal bakal Islam berkembang sampai dengan sekarang ini. Demikian penjelasan tentang konsep dakwah Nabi Muhammad di Mekah.
Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di grup WA kelas. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.